Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sedulur podcast dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami podcast 063 Sunan Gunung Jati bersama saya Sersan 1 Kasbun. Di sini saya juga didampingi oleh rekan saya Sertu Kuat Hilda. Ya, para sahabat sedulur podcast yang kami cintai dan yang kami banggakan, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu sentra produksi UMKM. Pada kesempatan kali ini narasumber kami yaitu Bapak Jerry ya. Selamat datang Pak Jerry. Selamat datang. Ya, terima kasih. Beliau juga didampingi oleh istri tercinta yaitu Ibu Ernawati ya. Ibu, terima kasih atas undangan yang kami sampaikan. Di tengah kesibukan Pak Jerry beserta Ibu masih bersedia sempat hadir. Siap. Pak Jerry, banyak sekali rekan di luaran sana, sahabat sedulur podcast yang bertanya-tanya tentang isi dari tema kita kali ini, yaitu minuman kesehatan. Siap. Yang sudah ada di tengah-tengah saya ini. Melda, luar biasa nih produk kita kali ini, produk unggulan. Ya, minuman kesehatan ya Mbak ya. Itu kami ingin nanya-nanya nih ke Pak Jerry nih. Boleh. Pak Jerry, sebenarnya yang melatar belakangi terciptanya produk ini tuh mungkin historinya seperti apa sih? Mungkin berkenan Pak Jerry menjelaskan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Jerry dulu nih. Boleh. Ke rekan-rekan sahabat podcast bahwa Pak Jerry di sini beliau itu adalah seorang babinsa dari Desa Setuwetan, Kecamatan Weru, Kabupatennya Kabupaten Cirebon, masuk ke Satuan Kodim 0620 Kabupaten Cirebon. Betul ya Pak Jerry? Betul. Mungkin kita kembali ke pertanyaan tadi Pak Jerry. Secara histori seperti apa mungkin Pak Jerry bisa menjelaskan? Secara historisnya kalau minuman Sinom itu kan berasal dari Singnom, minuman tradisional khas Jawa Timur, yang terbuat dari daun asam muda sama kunyit. Oh, berarti asamnya asam muda itu kan? Asam muda. Kalau pakai asam matang kurang enak rasanya nanti. Kan namanya Singnom gitu. Oh, Singnom kan lebih muda. Itu bahasa Jawa itu Singnom. Bahasa kan? Jawa Timur. Oh, bahasa Singnom, Jawa Timur. gitu. Iya. Makanya minuman ini ada di Jawa Timur saja. Tidak ada di Jawa Barat. Ya, maka kami sama istri ingin menciptakan minuman yang istilahnya sama persis seperti yang di Jawa Timur. Oh, gitu. Iya. Ini bahan bakunya ini Pak ya? Bahan bakunya ini, itu. Ini Mbak. Ini itu bahan asam muda. Asam mudanya ini kan? Ini daunnya ini yang bilang Singnom itu karena apa? Singnom ini daunnya. Oh iya. Itu kalau ada menarik apa? Loh ini. Tua-tua dikit nanti pengaruh ke rasa, Pak Kasbun. Daunnya itu. Daunnya, makanya ini Warnanya tua itu pengaruh sekali ke rasanya. Makanya harus benar-benar fresh daun muda. Apa ini daunnya harus daun muda? Daun muda. Asamnya juga harus asam muda. Asam muda. Iya. Kalau asam mateng nantinya lain gitu loh. Iya. Jadi gula asam. Beda. Gulas itu bahasanya asam gula gitu lah, gula asam gitu. Iya. Oh, makanya terciptalah nama tadi yaitu Sinom tadi. Sinom. Ya. Memang itu minuman udah tradisional Jawa Timur. Oh, Sinom artinya dari yang muda. Dari yang muda. Baik daunnya maupun asamnya. Betul. Ini termasuk bahan bakunya ini ya. Iya. Kalau iya. di Jawa Timur tuh sering kalau habis minum jamu tuh, kadang kalau penggantinya jahe itu ya Sinom gitu loh. Untuk tidak pahit gitu loh di mulut. Iya, sebenarnya iya. baik juga untuk kesehatan ya, seperti antioksidan, sembelit ya, untuk pelancaran haid untuk perempuan. Manfaatnya itu ya? Iya, kalau di kita ini hampir mirip-mirip semi kiranti, tapi tidak hanya perempuan saja, laki saja juga bisa gitu loh. Gitu loh. Karena ya hampir mirip kata orang semi kiranti gitu. Tapi kami di sini menciptakan bukan semi kiranti. Tapi minuman kesehatan, betul-betul minum kesehatan. Istilahnya yang bisa diminum untuk sama siapa saja. Minimal lah umur 10 tahun bisa. 10 tahun
gitu. Oh, berarti bisa dikonsumsi untuk seluruh usia. Seluruh usia minimal umur 10 tahun. Gitu. Tapi secara penyajiannya lebih baik di freezer karena lebih enak keadaan dingin gitu loh. Jadi segar gitu loh. Iya, iya, iya. Dan ini tidak nyangkut di tenggorokan minuman Kalau ini. untuk ininya sendiri masa kadar konsumsinya berapa lama nih kuatnya? Karena di sini 1 bulan tanpa bahan pengawet. Oh, masih kualitasnya Iya. ini ya. Saya dengar Asal di juga. dalam lemari es ya. Iya. Iya, iya, iya. Lemari es iya. kalau nggak freezer. Iya, iya. Dan asamnya juga kalau menurut saya lihat di Google, asam bisa juga membentuk fermentasi gitu loh. Karena kalau asam sudah digodok, fermentasinya akan lebih bagus gitu. Tapi harus pakai ada bahan pengawet. Tapi di kami tidak pakai bahan pengawet. Jadi maksimalnya 1 bulan kadaluarsanya. Jadi makanya kami untuk Menjaga ya. menjaga Ya, gitu loh. menjaga kualitas itu. Menjaga kualitas, jangan sampai ada bahan pengawetnya Pak Kasbun gitu. Betul sekali ya Mbak ya. Iya. Jadi kita kan mengutamakan sebuah mutu yang berkualitas, Betul. ya kan? Karena ini kan bentuknya memang minuman kesehatan ya. Mbak. Betul. Terus untuk peran ibu nih, mungkin Mbak Elda. Dalam usaha produk ini apa sih peran ibu dalam mendukung tugas suami Jin? Kalau saya sebagai istri ya terima kasih ya Mbak sebelumnya. Iya iya. Iya Bu. Saya membantu suami aja ya untuk menambah ekonomi dengan usaha bisnis. Untuk Iya. bagian produksi ya saya. Oh, berarti ibu yang masak ini ya? Oh, berarti yang belanja ibu Iya. ke pasar, Belanja, ya? terus Ya. bikin produksi. Nanti Bapak mungkin bagian bantu packing. Kalau boleh kami tahu prosesnya seperti apa sih Bu? Proses pembuatannya dari awal? Dari awal ya itu dari daun kan dibersihkan dulu seperti itu ya, Diserut. dibuang dari Diserut. di Dari tangkainya dari kan diserut ya. tangkainya. Ya, oh ya, ya. Dibersihkan. Dipisahkan ya? Iya, Ah, dipisahkan. ah. Yaitu dicuci nanti untuk kunyit sama itu juga dikupas. Ya, ya. Heeh. Untuk kunyitnya disisir aja. Iya. Ya udah nanti direbus jadi satu. Setelah mendidih baru dimasukkan gula. Gula Jawanya itu. Prosesnya seperti Iya. itu Iya. ya. Tinggal tes rasa nanti. Tinggal siap Iya. disajikan. Tunggu dingin nanti kalau udah dingin, Dingin. disaring. Disaring. Saring dulu kan Disaring. masih ada daun asamnya. Iya, iya. Daun asamnya. Baru dikemas. Nah, setelah dikemas baru kemudian siap dipasarkan. Nah, siapa nih yang masarin? Kalau bagian kemasan Bapak. Oh, gitu Bang. Siap. Iya, Pak Jody. Coba ceritakan kira-kira perjalanan proses pemasaran seperti apa? Ya perjalanannya sih piece to piece dulu lah dari muka ke muka. Iya, iya. Ya ini sih dari awal dari rekan-rekan anggota Koramil baru juga ya ingin istilahnya mencicipi minuman dari Jawa Timur gitu. Gimana rasanya yang tidak ada di Cirebon begitu. Tapi ini sebenarnya kalau istilah khasnya minuman tuh minuman khas daerah Jawa Timur ya? Iya, Jawa dari Timur. Jawa Timur. Iya. Gitu. Nah, lanjut Bang, lanjut. Ya alhamdulillah banyak yang terima, terus termasuk anggota Koramilnya juga. Kebetulan ibu-ibu juga banyak yang pesen. Akhirnya dari ibu-ibu juga ya meraba juga gitu loh ke teman-temannya yang di komplek perumahannya banyak yang mesen gitu loh. Berarti ibu-ibu juga ikut masarin dong, ya kan? Iya, kalau Iya. ada acara pertemuan gitu Oh. saya sering bawa gini. Kadang cari ke rumah gitu kalau Iya, pas iya, bikin iya. tuh. Oh, jadi selain ada yang pesan, tapi juga kalau setiap ada kegiatan, Iya, dibawa. ibu juga dibawa. Berarti mayoritas sudah banyak yang tahu ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah banyak yang tahu. Makanya Produk kan yang dibuat. waktu kemarin TMMD itu ya memang ada yang belum tahu, ada yang tahu. Tapi kalau memang produk kami mereka yang tahu pasti tahu, pasti ingin tahu rasanya. Sudah tahu sih gitu rasanya kayak gimana gitu. Gitu. Mereka rebutan gitu. Tapi memang tadi juga saya udah nyoba dikit tuh enak, Mbak. Gitu. Itu rasanya tuh langsung segar ke badan gitu. Betul. Ini 100% gula asli. Gula asli. Gula merah. Oh, gula merah. Bukan tanpa gula pasir ini. Oh, tanpa. Makanya kalau dicampur dengan es batu rasanya kurang manis. Gitu. Makanya kan disarankan di freezer kalau nggak di lemari es. Jadi biar sekali dibuka langsung Langsung dingin. fresh. Iya. Oh, iya. Daripada Tidak dicampur dengan es dicampuran. batu. Jadi manisnya kurang kurang sreg lah kalau bagi saya sih. Itu semua kan tergantung dari seleranya orang. Gitu Mbak Hilda. Untuk pemasarannya ini udah sampai mana, Pak? Ya kalau saya sih palingan dari teman-teman dari yang punya hotel, kafe,
sempat dulu masuk ke Pamaus juga KP gitu, ke Persus. Ya saya juga coba gitu loh. Padahal Cuman diposting ke media sosial enggak? media sosial pernah, tapi belum ada yang nanggap serius. Karena mereka sinom itu apa sih gitu loh. Taunya mereka di sini itu kunyit asam, Mbak Hilda. Padahal ya memang kunyit asam hampir sama. Nah, cuman kalau kunyit asam dia masaknya tanpa daun asam mudanya, tapi tidak pakai gula merah gitu loh, Mbak Hilda. Itu memang hampir sama. Itu bahasa kunyit asam sama sinom tuh hampir sama. Tapi ini termasuk baru loh Mbak. Saya juga baru tahu kalau Iya. ada minuman kunyit asam itu pakai daun juga gitu. Pakai daun. Iya ternyata ya. Itu dengar-dengar juga ini sebagai penghilang amis kalau untuk itu kan ngerebus Pindang. ikan gitu kan? Iya, pindang. Iya tuh istimewanya di situ tuh Mbak. Daun asam itu. Jadi kalau digodok sama pindang amisnya hilang gitu loh. Nah, makanya kalau disinom malah menambah wangi, apalagi disatukan dengan asam muda. Gitu loh. Iya iya. Ini Ini termasuk baru loh Mbak. Minuman yang luar Ini biasa. cuma mengingatkan aja perbedaan sinom dengan kunyit asam itu ya ada bedanya. Oh, ada bedanya. Iya. Apa bedanya itu, Pak? Ya bedanya kalau kunyit asam ya kunyit asam. Jadi banyak kunyit sama asam. Iya iya. Mungkin asamnya asam matang dan Yes, pakainya gulanya sama gula ini. gula pasir ya, Gula pasir. Udah gitu. Tidak murni gula merah lah gitu. Nah, dan tidak ada daun asamnya juga. Kalau sinom jelas ada daun asam, ada asam muda, ada gula merah tanpa gula pasir, begitu Mbak Hilda. Ya kita cuman mengingatkan saja. Jadi serupa tapi tidak serupa. Itu loh maksudnya ya antara bahannya yang tidak serupa gitu loh. Gitu. Rasanya juga jauh, Mbak. Oh, jauh. Beda rasanya. Bedanya gula merah sama gula putih kan pasti Iya, pasti ada. sangat-sangat beda lah gitu aja. Gitu. Memang bener ya, sangat bermanfaat sekali ya minuman ini ya para sahabat Sedulur Podcast. Luar biasa nih produk unggulan dari Babinsa Satuan Jajaran Korem 0639 Gunung Jati ini. Sebuah inspirasi yang perlu kita tiru tentunya kan. Di mana di sini itu ada kolaborasi antara suami dan istri ya kan, bisa membangun sebuah keluarga yang menciptakan sebuah inspirasi buat kita sekalian. Kita kembali ke Ibu lagi nih. Mungkin Mbak Hilda, saya nambahin sedikit ke Ibu nih. Awalnya siapa nih yang nemuin ide, kemudian bagaimana cara curhatnya nih suami istri? Nah, karena ini harmonis banget nih ya Mbak ya. Siapa sebenarnya yang nemuin ide, kemudian bagaimana curhat pertama? Gitu. Kalau awalnya sih bapak yang punya ide, cuman sayangnya kan kendala juga belum tahu di sini. Soalnya saya asli orang Jawa, orang Surabaya. Jadi untuk nyari daun cari gitu. bahannya. Iya, cari bahan bakunya itu. Di pasar juga kan yang asam muda kan agak susah. Jarang ya, Bu? Iya, jarang. Itu juga sampai nyari-nyari ke Indramayu. Indramayu Indramayu. Indramayu sarang. demi sebuah asam muda itu. Iya. Nah, Ya, cuman kelemahannya pas di musim hujan. Musim hujan. Nol Kenapa besar. itu, Pak? Oh, nol. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Ya itu, Pak? rontok sudah. Iya Gitu. ya. Mungkin Kalau karena musim kemarau banyak sekali yang nawarin daun asamnya termasuk asam mudanya. Iya. Iya. Tapi kalau musim hujan susah sama sekali. Makanya kita yang sulit itu di saat musim hujan produksi itu. Jadi bahan bakunya berkurang karena belum berbuah kali ya. Memang kalau musim hujan memang belum berbuah karena Iya. habis panen mungkin baru ya Masih kecil-kecil. kecil-kecil lah gitu loh. Oh jadi ini kembali lagi nih. Iya. Awalnya bapak yang nemukan ide, kemudian curhat ke ibu nih, Iya. ya kan? Bu, gimana kalau kita buat minuman kesehatan gitu ya? Iya. Oh. Ya seperti karena itu. di Jawa Timur khususnya Jawa Timur sinom itu di pinggir jalan Mas, di perempatan ada. Karena sudah melegenda lah minuman ini itu. Nah, sehingga ditularkanlah ke wilayah Cirebon dan sekitarnya ini ya. Ya, kalau kan Surabaya juga panas. Daerah ya iklimnya iklim panas, hampir mirip kayak di Cirebon. Kayak di Cirebon panas, Iya, Pak. gitu. Memang sinom ini kalau diminum di saat panas-panas kayak gini, apalagi habis dari lemari es, sangat seger. Sangat gitu. segar. Iya gitu loh. Tuh, ya itu. Ini di tengah kesibukan ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian Pak Jerry juga sebagai seorang babinsa ya kan. Bagaimana cara membagi tugasnya? Saya tanya ke Bapak dulu, nanti silahkan disambung oleh Ibu. Bagaimana cara membagi tugas antara tugas pokok sebagai seorang babinsa dan melanjutkan
istilah itu inovasi, yaitu membuat produk minuman kesehatan ini? Ya intinya gini, kita sebagai babinsa yang sering di lapangan ya sudah bertemu dengan masyarakat, ya kita harus pinter-pinter mengatur waktu Mas sama keluarga. Betul. Ya pinter-pinter sama keluarga, sama mencari penghasilan di luar gaji. Iya. Ya kita jangan sampai bentrok lah, gitu loh. Makanya kita yang paling utama kalau dalam pikiran saya itu kesehatan dulu. Kalau kesehatannya kita udah terjaga, terpenuhi, mau ngapain juga enak Mas. Iya, iya. Nah kalau kesehatan kita ngedrop, percuma. Karena kesehatan itu lebih mahal dari bisnis, sangat lebih mahal. Mau dibayar berapapun, tapi kalau kita tidak sehat percuma. Kita tidak bisa istilahnya berorientasi sama masyarakat kalau kita posisinya lemah badannya gitu. Jadi paling utama kita kesehatan dulu. Termasuk istri, termasuk saya. Kalau dua-duanya sehat kan kita mau nyari sampingan juga pasti bisa Mas Kasbun. Iya betul. Nah untuk Ibu, bagaimana cara membagi waktunya nih antara tugas pokok menjadi seorang ibu rumah tangga, ya kan? Sebagai anggota Persit, Ya bisanya aja Mbak, begitu nanti setelah selesai ngurusin anak baru bikin gitu. Nanti sambil jalan jemput anak, selesai dingin baru dikemas. Enggak gitu. Kalau boleh tahu, satu hari biasa bisa memproduksi berapa banyak? Ya kalau kita berdua palingan maksimal 50 sampai 70 botol. Tapi kalau ada tambahan, yang penting ini yang lamanya nyerutnya sih. Oh ya, tapi dengar-dengar nih usahanya Pak Jari dengan Ibu ini bisa juga apa namanya itu, ada tenaga tambahan ya? Artinya mempekerjakan orang lain gitu ya Pak? Memperkerjakan orang lain itu untuk membantu nyerutnya aja. Oh iya. Kalau yang kita Luar makan biasa. waktu itu nyerut daun Habis mudanya. itunya. Itu jadi nggak bisa kita, ya kalau intinya sih biar lebih cepat lah. Gitu. Tapi kan juga bisa membantu mengentaskan pengangguran ya Mbak ya? betul. Kan kita mengurangi Kepengennya pengangguran. begitu Pak Kasbun. Iya, Ya iya. pengennya gitu karena apa? Ya kalau produk saya maju ya insya Allah saya juga ingin menggait orang lah untuk Iya, kerja. Ya bahasanya kita mengeluarkan sedikit rezeki untuk orang, pasti kita rezeki kita pasti kan ditambah lagi. Iya betul. Kan ada bahasa begitu. Luar biasa sekali. Ya iya, kalau Iya, kita iya. istilahnya hanya kita berdua aja percuma, rezeki cuma muter-muter aja segitu. Tapi kita kalau nggak minimal satu orang apa dua orang, kita berbagi rezeki ke dua orang itu. Iya. Yang Ngalir, mudah-mudahan Pak. Jadinya ngalir. Nah, ngalir juga. Intinya saya maunya begitu sama Iya. istri itu. Jadi biar intinya istri fokus ke bagian masak aja lah. Soalnya istri juga mohon maaf gitu, lama matang jalan. Antar ojek gitu loh, ojek online lah misalnya antar anak yang pertama sama itu gitu. Makanya gitulah lama istilahnya ya, ibaratnya siapa lagi kalau kita menyuruh orang ya uangnya mahal gitu. Makanya kita di semua ya diambil sendiri ya. Ya paling utamanya kesehatan itu Pak Kasbun. Kalau dua-duanya sehat pasti insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Itu aja. Pemikiran yang sangat brilian nih, Iya. Mbak Elda. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan pola pandang Abang Pak Jari dengan Ibu ya, Bu ya. Bagaimana cara menciptakan sebuah terobosan untuk membantu ekonomi keluarga. Iya. Satu tambahan nih dari kami untuk bertanya ke Pak Jari dan Ibu. Tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan ini ada satu yang harus juga direstui oleh satuan. Dalam hal ini kan Pak Jari kan tentunya sebagai seorang Babinsa, tentunya ada pimpinannya yaitu Bapak Dan Ramil atau Bapak Dandim. Mungkin Ibu juga kan, ada juga Ibu Ketua cabang, Ketua Ranting, Ketua Ranting. Ketua Cabang. Itu tanggapan Pak Jari sendiri seperti apa? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dan Ramil kami, khususnya Dan Ramil 14 Feru, Kapten Arhanud Bambang Purnomo, yang paling utama juga Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letnan Kolonel Infantri Aditya Wirarespati. Saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk podcast di Korem ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dari Koramil
dari desa saya juga yang sudah mendukung, Iya, mensupport ya, yang Pak, ya. mensupport Iya, untuk buat minuman Sinom itu. Iya, Ya banyak lah istilahnya di desa saya juga, soalnya sentra produksinya kebanyakan snack, bukan minuman gitu. Makanya saya menyediakan sentra produksi dari minuman. Kalau di desa Setuwetan ya produksinya kebanyakan snack begitu, Pak Kasbun. Tentunya Bapak dan Ramil juga bangga, ya Pak ya. Bapak dan Dim juga tentunya bangga memiliki anggota ya, Siap. bisa membuat sebuah inovasi. Produk unggulan. Siap. Kalau untuk Ibu sendiri mungkin ada tanggapan, Bu? Terima kasih kepada Ibu Ketua Ranting Koramil Weru dan Ibu Ketua Cabang Ibu Dandim yang atas apresiasinya akhirnya. Tapi ini berarti sudah pada tahu ya, baik dari Pak Dan Ramil, Ibu Ketua Ranting, Bapak Dandim dan Ibu Ketua Cabang juga tahu nih produk ini kan? Alhamdulillah kemarin juga Bapak sempat jual di TMMD. acara itu TMMD sama acara sepak bola itu Dandim Cup tuh. Dan Dimkap. Mensupport kegiatan ini berarti. Karena memang kami rasa juga sangat ya Mbak ya, pastinya itu kan mensupport, membantu anggotanya yang punya sebuah terobosan inovasi yang positif kira-kira kan begitu. Siap. Luar biasa. Mungkin Mbak Ilda ada yang perlu ditambahkan, silahkan. Izin Bu, apakah ada pesan untuk para pemirsa podcast Korem 063 Sunan Gunung Jati ini terkait produk yang sedang Ibu jalani, izin? Ya pesannya sih alhamdulillah ya bisa diterima sama masyarakat dan intinya jangan malu lah untuk usaha, berusaha biar kecil-kecil nanti. Iya benar Ibu ya, membantu juga ekonomi keluarga ya Bu ya, membantu Godaan. Iya Banyak gitu. godaan sekali. Godaannya kenapa? Mohon maaf kalau saya bilang orang mandang ke saya, "Bang, itu receh, Bang," katanya. Iya, Itu iya. receh katanya. Iya. Tapi bagi saya berkah bener. Itu walaupun receh, memang hasilnya receh. Tapi gimana caranya saya bisa nyenengin keluarga dulu, Iya, sama nyenengin orang, gitu loh. Bang anggapan begitu, receh orang itu. Sebenarnya yang mahalnya tuh ya niat, tekad dan semangatnya ini Bang, Nah yang luar itu biasa saya kan pengen gitu. cari gimana caranya dari receh kita bisa jadi cuan yang besar. Tapi kalau untuk Pak Jari sendiri, ada tidak sebuah kesan atau sebuah penyampaian kepada rekan-rekan Babinsa, para sahabat seluruh podcast untuk supaya bisa juga terinspirasi dengan adanya kegiatan ini? Ya terutamanya untuk para babinsa, kalau mau usaha sampingan, terutama mau ingin mendirikan UMKM, intinya jangan malu. Jangan malu apa kata orang. Yang menurut kita receh apa besar itu Tetap ya, tetap kita semangat tetap gitu loh. semangat ya. Tapi yang paling utama Pak Kasbun, kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Kalau kita sudah sehat dua-duanya antara istri dan suami, termasuk anak, Iya. itu jalan utama. Iya, Jalan utama kita bagi untuk cari sampingan. Iya. Terus gini Pak Jari, artinya memang usaha ini agar juga bisa diterima oleh orang lain, ya kan? Iya. Tentunya kita harus punya tekad yang kuat, Betul, bekerja iya. keras dan sebagainya kan gitu. Ya, memang pertama kita ujian banyak. Ujiannya minuman apa inilah, hasilnya receh lah. Ya, pasti dia omongin begitu. Itu sebuah riak-riak penyemangat seharusnya ya. Iya. Jadikan itu sebuah cambuk untuk membangun. Iya. Dengan kritik yang membangun, yang positif. Banyak gitu. Pak Kasbun, saya udah dicelak lah sama orang. Tapi untuk para sahabat sedulur podcast sendiri yang mau belajar bagaimana cara pembuatannya mungkin diterima ya Pak ya. Insya Gitu. Allah diterima. Bisa, Ya, nanti kita- silakan nih para sahabat sedulur podcast bisa nanti hubungi langsung nomor di bawah ini. Kita silakan nanti para sahabat sedulur podcast bisa langsung berhubungan dengan Pak Jerry ya. Siap, betul. Bersama Ibu ya. Bisa mungkin dari mulai belajar Siap. bagaimana cara pembuatannya, prosesnya seperti apa ya kan. Mungkin bisa langsung hubungi saja beliau. Di sini kita terbuka untuk umum ya Pak Jerry ya. Welcome. Welcome. Makanya saya ingin membuat produk Sinom ini yang minuman asal dari Jawa Timur, makanya saya ingin ditedarkan di Jawa Barat. Gitu loh. Luar biasa, kita kasih apresiasi tepuk tangan. Siap, terima kasih. Sungguh sangat mengagumkan kalau bagi kami dan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa, tentunya penyemangat untuk kita semua para sahabat Sedulur Podcast. Para sahabat Sedulur Podcast, tak terasa waktu jua yang akan memisahkan kita, tentunya sudah kita panjang lebar membicarakan
sebuah tema yaitu sentra produksi UMKM yaitu minuman kesehatan bernama Sinomku. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat Sedulur Podcast dimanapun berada. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat.